Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lizirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh khataman nabiyyin wa la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'. Sadatu wa sayyidatul a'izza wa ikhwanil kiram, bersyukur kehadirat Allah, salawat dan salam kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sadatu wa sayyidatul a'izza wa ikhwanil kiram, berbicara tentang penyakit berarti kita berbicara tentang dua jenis penyakit. Penyakit yang pertama kita sebut dengan penyakit hati, dan penyakit yang kedua kita sebut dengan penyakit medis. Masing-masing penyakit ini memiliki perbedaan dan cara mengatasi yang berbeda pula. Yang pertama, untuk penyakit hati. Orang yang memiliki penyakit hati, sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim, fi qulubihim maradum fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka ada satu penyakit dan Allah tambah penyakit tersebut. Ini penyakit hati. Akan tetapi di dalam penyakit medis, bagi orang yang memiliki penyakit, maka hal yang pertama yang harus lakukan adalah hifzul quwwah. Dia harus menjaga kekuatan tubuhnya. Nah, untuk menjaga kekuatan tubuh, bagi penyakit yang sifatnya medis, maka dia harus makan makanan yang bergizi, banyak istirahat, menenangkan pikiran, dan dia harus tambah itu dengan multivitamin. Akan tetapi yang sifatnya non medis ataupun hati, maka cara hifzul quwwahnya adalah sering-sering mendengarkan nasihat, sering-sering beribadah, sering-sering menambahkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian banyak-banyaklah membaca serta menambah ilmu pengetahuan. Itu yang pertama. Jadi penyakit hati dan penyakit medis dapat diobati dengan cara awalnya adalah hifzul quwwah, menjaga kekuatan tubuh. Kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan al-hamalatu anil mu'zi, melindungi diri dari penyakit yang baru. Sadatu wa sayyidatul a'izza wa ikhwanil kiram, mungkin bagi penyakit yang sifatnya medis, melindungi dari penyakit baru dengan cara menjauhi pantangan. Apa yang dipantangkan dari penyakit yang kita derita, maka jangan dikerjakan. Akan tetapi kalau hati, untuk melindungi agar tidak timbul penyakit hati yang baru, yaitu dengan jalan jauhilah maksiat. Kemudian yang ketiga, sadatu wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram, yakni istighza'u al-mawaddul fasidah,
yaitu proses penyembuhan. Nah, bagi penyakit medis, proses penyembuhannya adalah diberi obat, kemudian diberi antibiotik agar kekebalan tubuhnya semakin membaik, dan lain sebagainya. Akan tetapi, untuk yang non-medis, cara untuk proses penyembuhan penyakit hati adalah dengan cara beristighfar, bertobat, minta maaf untuk sesama manusia, dan beristighfar atau mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila penyakit yang kita derita, baik hati maupun penyakit medis, setelah kita melakukan berbagai cara pengobatan, yakinlah bahwasanya secara medis kita sehat, dan secara hati juga hati kita dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang memiliki penyakit hati sebagaimana yang difirmankan Allah di dalam surah Al-Baqarah, dan mudah-mudahan juga kita adalah orang-orang yang juga memiliki kesehatan tubuh secara medis dengan cara-cara yang telah kita sampaikan terdahulu. Makan bergizi, banyak istirahat, menenangkan pikiran, menambah multivitamin, menjauhi pantangan, kemudian kita beri obat, dan juga kita beri antibiotik. Dan apabila penyakit hati ada pada diri kita, maka banyak-banyaklah minta nasihat, banyak-banyaklah kita beribadah, banyak-banyaklah kita menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hari demi hari kita tambahlah ilmu pengetahuan kita, karena menambah ilmu pengetahuan adalah kewajiban bagi kaum muslim maupun kaum muslimah. Setelah itu kita jauhi maksiat, dan pada akhirnya kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah, kita bertobat kepada Allah, dan juga kepada sesama manusia kita memohon permintaan maaf atas kesalahan yang kita berbuat, baik kesalahan itu disengaja maupun kesalahan itu tidak kita sengaja. Mudah-mudahan sadati wa sayyidatil aizza wa ikhwanil kiram, kita tetap sehat secara medis dan sehat juga hati kita, dan kita digolongkan Allah termasuk orang-orang yang bertakwa. Sadati wa sayyidatil aizza wa ikhwanil kiram, inilah yang dapat disampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.